Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel kesayangan Anda, channel di mana ada misteri. Kali ini kami akan mengangkat cerita tentang pesugihan celeng kresek yang kami ambil dari salah satu surat kabar. Fenomena mistis tentang pesugihan celeng kresek ini memang dari dulu menjadi bahan pembicaraan banyak orang, terlebih di wilayah-wilayah pedesaan, terutama di wilayah Pulau Jawa. Dan selain itu banyak lagi tempat-tempat yang dipercaya bisa mendatangkan kekayaan lewat jalan mencari pesugihan, seperti di Gunung Kawi ataupun di tempat-tempat yang lain. Bila yang mempunyai pesugihan ini adalah orang-orang yang tinggal di perkotaan, mungkin tidak begitu kelihatan mencolok. Namun apabila yang mempunyai pesugihan ini adalah mereka yang tinggalnya di kampung-kampung yang rata-rata penduduknya hidup apa adanya, tentu hal ini akan menjadi perhatian para tetangganya. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan membuat para tetangganya menjadi curiga. Dan mereka menganggap bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang kurang sewajarnya. Kejadian semacam ini pernah menimpa salah seorang yang tinggal di daerah di Jawa Timur. Sebut saja nama beliau adalah Pak Di, yang sehari-harinya beliau berjualan nasi soto, yang mana tiba-tiba secara cepat beliau bisa membuka restoran yang lumayan besar. Dan oleh para tetangganya pun hal ini tentu membuatnya terheran-heran. Dari mana Pak Di ini bisa membuka restoran yang sedemikian besarnya dalam waktu yang singkat? Kalau cara berpikirannya masih normal, tentu tidak akan begitu heran. Mungkin saja Pak Di selama ini banyak menabung hingga pada suatu saat uang tabungan tersebut dirasa cukup dan bisa digunakan untuk kebutuhan usahanya. Namun yang namanya tinggal di daerah pedesaan, bila melihat sesuatu yang terasa ganjil akan memancing keheranan dari para tetangga dan juga warga yang tinggal di lingkungan tersebut. Untuk itulah, setelah melihat perubahan yang drastis dalam kehidupan Pak Di ini, banyak sekali tetangga-tetangganya yang mulai kasakusuk. Jangan-jangan Pak Di ini mempunyai pesugihan. Namun karena belum ada bukti, warga yang mempunyai kecurigaan itu pun hanya sebatas dalam kasakusuk. Warga desa yang semakin lama semakin kritis ini tidak mau berbuat yang kurang semestinya sebelum ada bukti. Bukti yang benar-benar bisa dipercaya. Namun keanehan demi keanehan semakin sering terjadi. Seperti secara tiba-tiba anak dari Pak Di ini yang masih balita meninggal dunia tanpa menderita sakit apapun. Hal ini banyak diasumsikan warga sekitar bahwa anak Pak Di ini meninggal karena ditumbalkan untuk pesugihan ayahnya. Hal ini semakin membuat tetangganya semakin curiga setelah
setahun kemudian ternyata anak Pak D yang nomor 2 juga mengalami nasib yang sama dengan anaknya yang nomor 1, yaitu meninggal dunia secara tiba-tiba. Akhirnya kecurigaan itu semakin beralasan ketika banyak masyarakat yang tinggal di daerah itu banyak yang kehilangan uang secara aneh. Satu contoh, uang yang disimpan di dalam lemari yang terkunci rapat, namun tiba-tiba uang tersebut raib dengan sendirinya. Menurut anggapan warga sekitarnya, hilangnya uang mereka itu mungkin akibat dari ulah tuyul. Karena menurut mereka, apabila ada uang hilang tanpa diketahui penyebabnya, pastilah diambil tuyul. Menurut warga sekitar. Sekarang yang menjadi polemik adalah siapa orang desa tersebut yang memelihara tuyul. Dan melihat kejadian sebelum-sebelumnya dan juga keadaan Pak Dia yang tiba-tiba menjadi kaya dalam waktu yang singkat, masyarakat pun mulai mencurigai Pak D ini bahwa beliau menggunakan pesugihan. Keadaan perekonomian Pak D yang menanjak begitu drastis sangat mempengaruhi pikiran warga yang tinggal di sekitarnya. Melihat hal ini, banyak warga yang tergolong mempunyai ilmu simpanan atau ilmu turun-menurun mulai melakukan perilaku prihatin atau suatu tirakat yang mana secara bertahap akan mendapatkan istilah seperti ilham agar bisa melihat makhluk apa yang selama ini meresahkan penduduk di daerah tersebut. Menurut Mbah Parwiro, salah seorang yang konon memiliki kemampuan supranatural, hantu yang selama ini meresahkan warga desa itu bukanlah tuyul, namun seekor babi hutan yang merupakan babi jadi-jadian yang dipelihara oleh seseorang untuk mencari uang, atau tepatnya sebagai pesugihan babi ngepet. Warga yang mendengar penuturan itu secara spontan kaget dan dengan rasa penasaran mereka ingin mengetahui siapa yang mempunyai babi ngepet tersebut. Namun dengan sabar Mbah Pawiro ini menenangkan masyarakat yang sudah dibakar oleh amarah. Dan masih menurut penuturan Mbah Pawiro, bila Tuhan mengizinkan, tentu akan diperlihatkan kepada mereka siapa orang yang mempunyai pesugihan babi ngepet tersebut. Masyarakat yang selama ini menerka-nerka pada suatu malam seperti diperlihatkan secara tidak langsung bahwa kejadian malam itu seperti biasa warga desa secara bergiliran selalu meronda di lingkungan mereka masing-masing. Ketika hari mulai hampir menginjak pagi, tiba-tiba para peronda dikejutkan dengan melintasnya seekor babi ngepet yang berbentuk persis seperti babi hutan, berwarna hitam pekat dan memiliki taring di antara mulutnya. Para peronda tentu saja sangat terkejut bagaimana mungkin di tengah kampung mereka ada seekor babi hutan. Jangan-jangan
itulah babi ngepet yang diceritakan oleh Mbah Pawiro. Untuk itulah, tanpa dikomando, mereka berusaha mengejar babi jadi-jadian tersebut. Namun, babi misterius tersebut terus berlari-lari dan memasuki perkampungan. Dan anehnya, babi itu menghilang di sekitar kediaman Pak Di. Warga desa yang telah lama curiga terhadap Pak Di kini semakin yakin kalau yang mempunyai pesugihan babi ngepet tersebut adalah Pak Di. Namun, ketika warga desa telah siap untuk mengobrak-abrik rumah Pak Di, tiba-tiba datang Mbah Pawiro yang berusaha untuk menghentikan tindakan mereka. Menurut Mbah Pawiro, belum saatnya Pak Di untuk diadili. Dan atas himbauan Mbah Pawiro, warga desa bersedia mengurungkan niat mereka yang akan mengadili Pak Di. Kejadian malam itu semakin membuat warga desa semakin curiga dengan kehidupan Pak Di. Dan untuk itulah, semenjak itu segala yang menjadi gerak-gerik Pak Di selalu menjadi sorotan warga sekitarnya. Dan kejadian berikutnya sangat-sangat mengenaskan. Waktu itu di siang hari bolong, tiba-tiba warga desa dikejutkan dengan munculnya seekor babi hutan yang melintas di perkampungan itu. Melihat hal itu, warga desa tanpa dikomando langsung mengejar babi hutan yang sedang berlari-lari tersebut. Dan pada akhirnya tanpa ampun babi naas itu menjadi amukan massa. Dalam sekejap, babi itu sudah berubah menjadi daging cincang. Begitu mati oleh warga desa, babi tersebut langsung dibakar. Dan anehnya, bersama dengan itu, di tempat tinggal Pak Di terjadi kejadian yang mengejutkan anggota keluarganya. Karena tanpa satu sebab apapun, tiba-tiba Pak Di menggelepar dan akhirnya meninggal dunia dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Seluruh tubuhnya hangus seperti terbakar. Melihat hal ini, oleh sanak keluarganya, jenazah Pak Di langsung dirahasiakan dan tidak boleh dilihat oleh siapapun. Setelah dilakukan penguburan seperti layaknya orang meninggal, banyak warga desa yang mulai kasak kusuk. Dan seperti kata pepatah, serapi apapun kita akan menyimpan bangkai, pada akhirnya akan tercium juga baunya. Dan entah siapa yang menyebarkan berita tersebut, tiba-tiba ada cerita yang beredar di masyarakat bahwa konon Pak Di mencari pesugihan di salah satu daerah yang terletak di kawasan hutan lindung yang menghubungkan antara salah satu kabupaten dengan kabupaten lain di wilayah Jawa Timur. Konon siapapun yang akan mencari pesugihan babi ngepet di tempat ini harus mau melakukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu harus mau puasa 3 hari di lokasi tempat mencari pesugihan ini. Kemudian membawa kembang telon, minyak wangi, dan darah ayam hitam mulus. Kemudian sesaji tersebut dijadikan satu dan ditaruh di bawah pohon besar yang disertai dengan pembacaan mantra-mantra untuk
memanggil celeng kresek atau babi hutan atau babi ngepet. Bila diterima, maka tak lama kemudian celeng kresek atau babi hutan itu dipastikan muncul secara gaib dari balik pohon. Lantas, kenapa dinamakan celeng kresek? Karena saat kemunculannya menimbulkan suara kresek, 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 yang mana babi tersebut menyibakkan rimbunnya semak belukar. Setelah babi hutan atau celeng tersebut muncul di hadapan kita, secara langsung akan terjadi dialog gaib antara kita dengan celeng tersebut. Apabila transaksi sudah terpenuhi, maka air liur si celeng tersebut diambil lalu dibawa pulang. Dan tanpa diajak pun, binatang jadi-jadian tersebut akan mengikuti kita. Dan sampai di rumah, air liur babi hutan tersebut harus dibasuhkan ke muka bocah yang belum akil balik. Bisa saja anak sendiri ataupun anak orang lain. Biasanya setelah itu si anak akan sakit dan pada akhirnya meninggal dunia sebagai tumbal. Iya, sebagai tumbal. Jika syarat itu tidak terpenuhi, maka si pencari pesugihan sendiri yang akan mati. Dan sejak saat itu celeng kresek atau babi hutan atau babi ngepet itu resmi menjadi miliknya dan mencari uang untuk pencari pesugihan tersebut. Kemudian syarat lain adalah setiap 35 hari harus menyembelih ayam hitam mulus untuk diambil darahnya lalu diminumkan ke celeng jadi-jadian tersebut. Celeng ini bekerja di waktu siang hari dengan jalan menggeserkan pantatnya ke rumah-rumah penduduk yang menjadi sasarannya. Kan tetapi semua tetap kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Berkuasa atas segalanya. Jangan lupa kita selalu berdoa kepada Tuhan agar kita selalu diberi perlindungan dalam segala hal. Terima kasih sobat di mana ada misteri. Tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.